sehat-sehat saja bukan? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebelum mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu ya dengan nyanyian Yesus Sayang Semua yang dipandu oleh Kak Susi dan teman-teman. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Shalom, selamat pagi adik-adik. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan satu doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Jika saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di GKJ Bendungan hendak beribadah bersama, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami, menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan jika nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang hadir membuka hati kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah menyanyikan pujian sukacita? Oke. Nah, sekarang waktunya untuk mengabsen dari pepantan yang paling dekat, yaitu pepantan Bumi Tirto. Halo, Induk Bendungan, apa kabarnya? Kak Cepit, hai, serta pepantan Balekambang. Halo, apa kabarnya? Pepantan Kalimati, pepantan Mangunrejo, serta pepantan Banjaran, dan pepantan Kecis yang paling jauh. Nah, semuanya sudah siap bukan? Nah, sekarang giliran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dipandu oleh Kak Ati. Tapi sebelum itu kita menyanyi satu pujian. Firman-Mu adalah pelita bagiku yang dipandu oleh Kak Susi dan teman-teman. Bagi kaki
dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai ke 3. Dilanjutkan ayat yang ke-14 dan ke-15. Kita mulai Yosua 24 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala, di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Janganlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya judul firman pada pagi hari ini yaitu pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Yosua menegaskan kepada bangsa Israel sebelum melanjutkan kehidupannya ke tanah perjanjian yang sudah diberikan. Mereka harus menetapkan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Tadi ada 3 ya. Yang pertama, apakah kepada Allah nenek moyang mereka yang di tepi sungai Efrat? Yang kedua, apakah kepada Allah seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka? Yang ketiga, apakah kepada Tuhan Allah yang sudah memberi kebebasan dan keselamatan bagi mereka di tanah perbudakan di Mesir? Baik, di situ jelas bahwa Yosua sangat tegas memberikan contoh kepada bangsa Israel untuk menentukan pilihan, yaitu kepada Tuhan Allah saja mereka beribadah. Karena nyata-nyata Tuhan Allah yang sudah mampu memberikan kebebasan dan keselamatan bagi mereka. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Nah, karena kita sudah dikaruniai akal budi dan pikiran, kita harus mampu memilih, menentukan mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak kita lakukan, supaya kita selamat. Jika kalian anak-anak sekolah, kalian mempunyai tugas sekolah, tentunya jika kalian menginginkan nilai yang bagus, kalian harus menentukan pilihan untuk belajar, tidak mengambil banyak waktu untuk bermain. Ya, jika kalian ingin sehat, kalian menentukan pilihan makan makanan yang sehat. Di masa pandemi seperti ini, kalian tahu jika keluar tidak memakai masker, nanti kalian akan terkena virus. Maka kalian menentukan pilihan
keluar dengan menggunakan masker. Nah, sekarang karena Tuhan sudah baik kepada kita, memberikan apa yang kita butuhkan, menyediakan makanan, minuman, bahkan keselamatan, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu ucapan syukur. Bentuk ucapan syukurnya seperti apa? Yaitu kita rajin berangkat ke sekolah minggu. Karena kita saat ini tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman lain, bersekolah minggu bersama, memuji nama Tuhan bersama. Baiklah, kiranya kita menyiapkan hati kita di hari Minggu. Jika ada teman yang mengajak bermain, kita harus menentukan pilihan, memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun lewat HP, kita akan tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Tentukan pilihan kalian supaya kalian selamat, ya. Kalian rajin berdoa, memuji nama Tuhan. Nah, di masa teknologi ini, di zaman milenial, tidak ada anak yang tidak menggunakan HP. Semuanya pasti menggunakan HP, ya. Kalian harus bisa memilih menggunakan HP tepat pada waktunya. Kapan kalian bisa bermain dengan HP? Jika HP sudah menguasai waktu kalian, itu bahaya, ya. Ayo, dari mulai sekarang kalian harus pandai-pandai memilih waktu, menentukan pilihan. Kapan saya akan bermain HP? Kapan saya akan makan? Kapan saya akan beribadah? Kapan saya akan beristirahat? Ya, jangan kita salah pilih. Pokoknya dari mulai sekarang, dari dasar firman Tuhan tadi yang jelas-jelas memberi keselamatan pada kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang tentukan pilihan, jangan HP yang menguasai kita, tetapi Tuhan yang menguasai kita. Tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus kita akan selamat, kita akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa tertanam di dalam hati kita masing-masing dan bisa menjadi dasar kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Nah, siapa yang masih ingat? Diambil dari ayat apa? Terus temanya apa ya? Nah, itu yang mendengarkan ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita untuk persembahan. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku yang dipandu oleh Kak Susi dan teman. Terima kasih Yesus.
Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita haturkan pada Tuhan dalam doa yang Yayu hantarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Senantiasa kami terima dengan puji syukur dan terima kasih. Tuhan, kami haturkan persembahan ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, serta menyanyi lagu pujian, serta menghaturkan persembahan. Kini saatnya Kak Yayu mohon undur diri. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi satu lagu pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan berpisah. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tapi sebelum berpisah, adik-adik, ada satu tugas buat adik-adik semua, yaitu membuat mozaik. Nah, seperti gambar ini adik-adik, mozaik yang dibuat dari biji-bijian. Adik-adik nanti menyusun biji-biji sesuai gambar ini ya. Silakan adik-adik punya kreativitas yang paling bagus. Ya, ini burung menunjukkan Roh Kudus buat adik-adik semua. Bisa dikumpulkan secepatnya, paling lambat hari Rabu, supaya nanti adik-adik kembali mendapatkan hadiah. Ya, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan adik-adik kita semua akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang makasih, Tuhan yang mamurah, Tuhan sumber damai sejahtera menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik selalu ada buat kehidupan adik-adik, dan Roh Kudus juga menyertai adik-adik kini sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Dadah. Dan kita karena tinggallah di dalam